Halo semuanya, selamat datang kembali di series belajar HTML dasar yang ketiga. Di video kali ini kita akan belajar tentang meta. Apa itu meta? Meta berfungsi untuk memberi informasi mengenai halaman HTML yang saat ini sedang ditampilkan. Tag ini ditunjukkan bukan kepada pengunjung website, tetapi kepada web browser dan robot seperti mesin pencari. Dan tag meta ini sangat berfungsi ketika kita akan berhubungan dengan yang namanya search engine optimization. Ada banyak sekali tag meta yang bisa kita gunakan di dalam HTML. Yang pertama itu ada yang namanya meta charset. Meta charset ini berfungsi untuk memberikan instruksi kepada web browser tentang bagaimana cara menerjemahkan karakter-karakter yang ada di dalam HTML. Charset ini adalah kumpulan daftar kode-kode bit komputer dengan pasangan karakter yang harus ditampilkan. Contoh meta charset itu seperti ini. Kita bisa menggunakan tag meta charset yang value-nya atau nilainya adalah UTF-8. UTF-8 ini itu merupakan sebagai charset standar. Dengan menggunakan UTF-8, kita tidak perlu khawatir mengenai karakter atau bahasa apa saja yang akan digunakan. UTF-8 mendukung hingga lebih dari 10.000 karakter untuk bermacam-macam bahasa yang ada di dunia. Umumnya, meta charset itu sudah pasti akan diletakkan di dalam tag head. Oke, kemudian jenis meta yang kedua itu ada yang namanya meta author. Meta author berfungsi untuk menuliskan informasi penulisan halaman. Dan meta author ini sangat berfungsi sekali ketika kita akan berhubungan dengan yang namanya search engine optimization. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari meta author. Kita bisa menuliskan meta name author konten. Nah, di dalam konten ini itu kita bisa memasukkan apa yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini kita mengisi dengan nama Wezent In. Ini bisa kalian ganti dengan nama website kalian atau dengan nama kalian sendiri. Selanjutnya ada meta description. Meta description berfungsi untuk mendeskripsikan singkat tentang konten atau halaman website Anda saat muncul di halaman hasil pencarian Google. Dan ini merupakan contoh dari meta description. Kita bisa menggunakan tag meta, kemudian ada atribut name, description, dan kontennya. Kita bisa tuliskan secara detail deskripsi tentang halaman HTML kita. Sebagai contoh, di sini kita menuliskannya sebagai series belajar dasar HTML. Ini bisa kalian ganti sesuaikan dengan halaman HTML tersebut berfungsi untuk apa. Kalian bisa deskripsikan ke dalam tag meta description ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya meta keyword. Berfungsi untuk memberitahu Google terkait keyword atau kata kunci yang ditargetkan konten atau halamannya. Contoh meta keyword. Di sini kita kembali menggunakan tag meta dengan atribut name-nya itu adalah keywords dan kontennya. Ini dalam atribut konten ini itu bisa kalian masukkan berbagai macam kata kunci yang ingin kalian fokuskan. Misalkan di sini ada 3 kata kunci yang saya masukkan, yakni belajar HTML, HTML dasar, dan HTML bahasa Indonesia. Ini bisa kalian sesuaikan dengan halaman HTML yang kalian buat. Yang selanjutnya ini ada meta tags x min UA min compatible. Nah, meta ini digunakan untuk menangani permasalahan terkait web browser Internet Explorer. Internet Explorer itu biasanya dia memiliki mode compatibility view yang aktif ketika halaman website diakses dari komputer lokal atau diakses dari dalam internet. Dan ini merupakan contoh dari meta XUA compatible. Di sini kita menggunakan tag meta dan atribut yang kita gunakan yaitu adalah HTTP equip. Ini bisa kita isi seperti x min UA min compatible dan kontennya kita isi dengan IE-edg. Dan yang terakhir itu ada yang namanya meta viewport. Viewport berfungsi agar desain responsif dapat tampil sempurna di dalam layar berukuran kecil seperti tablet ataupun smartphone. Namun di sini kita belum belajar tentang responsif.
Akan tetapi, meta Viewport ini merupakan salah satu meta yang sangat penting dalam proses pembuatan sebuah website. Selain meta yang tadi kita pelajari, ada banyak sekali meta yang bisa kita gunakan sebenarnya. Cuman meta-meta inilah yang biasanya sering digunakan. Oke, sampai di sini video pembelajaran tentang meta. Sampai jumpa di video selanjutnya.